kasih, selamat malam untuk semua yang baru bergabung. Pak Dales, selamat malam. Ya, terima kasih. Ya, malam Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Baik. Ya, Pak Yoce. Malam. Ada Charles dari Malaysia juga, Pak Dales. Ya. Ya, Pak Franklin. Terima kasih. Ceri Buria, semuanya ya. Baik. Saya mengajak kita terlebih dahulu untuk mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita masuk pada pemaparan materi sesuai dengan tema atau topik pembahasan kita malam hari ini, firman Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan hati kita. Segala puji dan hormat, terima kasih bagimu, Bapa di surga, atas kemurahan hatimu. Engkau memberikan kami kesempatan kembali pada malam hari ini ya Tuhan, untuk bersama-sama dalam persekutuan kami di Kamis Ministry. Terima kasih untuk satu hari kami bekerja atau melakukan segala kegiatan kami dalam penyertaan Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu, memberikan kami kesehatan yang baik dan senantiasa merindukan ketaatan kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya malam hari ini kami kembali lagi semakin diberkati oleh Tuhan, dan semua yang mendengarkan firman-Mu, baik yang sudah berada di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini, maupun yang ada di live streaming Facebook ataupun YouTube, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang masih di dalam proses untuk menuju masuk ke dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ya, selamat malam juga Ibu Ute dari Tanjung Priok. Ya, malam Bu. Terima kasih. Ya, untuk sementara saya menyampaikan pemaparan firman Tuhan. Saya mute dulu, izin, dan nanti bisa dibuka kembali setelah kita masuk pada sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mohon izin. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sesuai dengan apa yang sudah di-share, topik kita pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah yaitu dapatkah kita mengalami perjumpaan atau encountering dengan Yesus saat ini? Kalau dapat, kalau bisa, bagaimana caranya dan kapan kita mengalami perjumpaan dengan Yesus? Ya, ini sangat penting kita bahas supaya kita benar-benar berjalan dalam iman sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita ingin agar setiap waktu, setiap saat, hari-hari kehidupan kita, semuanya itu bermanfaat, ya, semuanya membawa kebaikan, dan semuanya terutama adalah memuliakan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kita harus terus belajar dengan baik, ya, bagaimana Tuhan menghendaki agar kita mengerti apa yang Tuhan rencanakan, kita bisa menggenapi itu oleh kehendaknya dalam kehidupan kita tentunya, Bapak Ibu, ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya membagi 2 atau 3 bagian topik ini, yaitu bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sebenarnya. Karena ada juga merasa mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi sesungguhnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu lebih banyak kepada dominasi daripada perasaan, atau semacam seremoni atau ritual, ya, tetapi bukan benar-benar itu adalah murni merupakan perjumpaan dengan Yesus sebagaimana yang Allah inginkan saat ini terjadi, seperti yang Dia rencanakan. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, adalah selalu ingin hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, ya, supaya sekali lagi saya katakan tadi, agar hidup kita benar-benar bermanfaat, ya, berbuah bagi hidup kita, bagi keluarga kita, sekeliling kita, dan juga bagi semua orang. Hidup kita memuliakan Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu nanti kita akan ada sesi tanya jawab atau sharing pengalaman kita untuk kita perhadapkan kepada firman Tuhan, supaya pengalaman kita di dalam Tuhan benar-benar itu ditopang oleh pengertian yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan rencanakan, sesuai dengan program Tuhan yang saat ini sedang dilakukannya, ya. Jadi kita sekali lagi merindukan dan selalu lebih teliti di dalam kehidupan iman kita ini, supaya kita benar-benar dipakai oleh Tuhan seperti yang Dia kehendaki, menjadi alat kesaksian bagi dunia ini, ya. Dan untuk itu kita akan terus melihat dari apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Karena kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah bagian pertama dari topik yang kita akan bahas tentang perjumpaan dengan Yesus. Dan Kamis depan kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Pertama-tama saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, tentunya kita akan melihat mengawali dengan masa di awal masa penciptaan. Seperti apa Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, ya. Nah, untuk itu kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1, ya, saya tidak bisa share screen dari sini, dari laptop saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menggunakan Alkitab yang ada di tangan kita, atau gadget, smartphone yang ada aplikasi Alkitab, ya, atau firman Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, ayatnya yang ke-28 dan 29. Kita lihat di sini adalah masa di mana manusia masih dalam keadaan suci, ya, belum berdosa. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan berkomunikasi atau berjumpa dengan mereka, ya, dengan manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Kita lihat ayat 28, dikatakan di situ, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan berbicara langsung ya kepada manusia di Taman Eden pada waktu itu ya. Jadi tidak ada perantara di sini ya, langsung gitu ya. Jadi Tuhan berbicara sama seperti kita inilah berhadap-hadapan ya. Jadi Tuhan kasih tahu kepada mereka ya bahwa mereka harus beranak cucu, bertambah banyak begitu ya, penuhi bumi, taklukkan semua ikan-ikan di laut, di udara dan sebagainya ya. Jadi itu secara direct, secara langsung Tuhan bicara berhadap-hadapan dengan mereka ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa ya. Jadi Tuhan itu Maha Kudus dan Dia berhadapan dengan manusia yang diciptakannya. Jadi bisa seperti berdialog, berbincang-bincang seperti kita berhadapan-hadapan malam hari ini ya. Luar biasa, begitu akrabnya Tuhan kepada manusia yang diciptakannya pada saat itu. Semua disampaikan secara terbuka, tidak pakai perantara dan langsung ya. Bagus sekali, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita akan lihat juga di dalam Kejadian pasal 6. Ya, Kejadian pasal 6 kita maju ya. Di Kejadian pasal 6 ini tentunya ini adalah peristiwa sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-6, dan ini kita baca dari ayatnya yang ke-13 ya, di mana Tuhan berbicara secara langsung, masih berbicara secara langsung kepada Nuh ya. Dan meskipun pada saat itu dikatakan bumi ini sudah penuh dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia ya, tetapi Tuhan masih berfirman secara langsung kepada Nuh ya. Nah, kita lihat di ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh ya, ini secara langsung tanpa perantara. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau perbuat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah dengan tengah dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Ya, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat di sini Tuhan berbicara langsung kepada Nuh dan menyampaikan secara detail rencananya. Luar biasa ya. Kalau Tuhan saat ini berbicara kepada saudara dan saya, ya pagi-pagi engkau harus begini, kemudian siang hari nanti begini,
sore begini, malam, kalau ada persoalan-persoalanmu, kemudian Tuhan langsung kasih tahu secara detail, begini, harus lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Kalau Tuhan berbicara secara langsung saat ini kepada kita seperti kepada Nuh ini, secara detail dikasih tahu. Ya, yang penting di sini telinga yang mendengarkan, yang disambut oleh Nuh ini, ya dia mendengar dengan teliti, dengan baik, ya, dengan lengkap. Tuhan sudah memberitahu tidak akan bakalan ada kesalahan yang dilakukan. Luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, padahal saat itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya, dan dikatakan bahkan bumi sudah dipenuhi dengan kejahatan, tetapi Tuhan masih berbicara secara langsung kepada Nuh, di mana pada saat itu kita tahu setelah peristiwa air bah yang diselamatkan itu tidak banyak, hanya berapa orang? Hanya 8 orang, ya. Jadi kita lihat rupanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang setia, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan itu, kalau kita lihat adanya di kelompok minoritas, ya, yang kita lihat di dalam Alkitab seperti itu, ya. Ya, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, tetapi kalau kita lihat dari sejarah Alkitab, Tuhan selalu mempercayakan firman dan kebenarannya kepada kelompok minoritas, bukan mayoritas. Ya, kita lihat di situ Bapak Ibu. Artinya kita bersyukur kepada Tuhan, ya, Tuhan mempercayakan kepada kita kebenaran firman-Nya untuk kita bisa mengerti dan menghidupi sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita, dan kita bisa memberitakannya kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengajak kita lagi membaca Kejadian pasalnya yang ke-12. Di Kejadian pasal 12. Nah, kalau tadi itu adalah permulaan daripada kehidupan manusia kembali setelah dimusnahkan dalam peristiwa air bah, yaitu dimulai dari 8 orang. Kemudian berkembang lagi umat manusia itu, ya, beranak cucu. Kemudian Tuhan memisahkan lagi kelompok minoritas juga, ya, yaitu kita lihat Tuhan memanggil Abraham. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 12. Bagaimana Tuhan berhadap-hadapan juga dengan Abraham, ya, dan menyampaikan apa yang dia kehendaki dan apa rencananya ke depan bagi Abraham. Kejadian pasal 12, kita lihat, saya akan membaca. Ya, Kejadian saya tidak melihat video di Facebook saya berjalan, ya. Apakah ada yang bisa membantu? Karena dari tadi saya lihat tidak ada peserta yang masuk. Biasanya sudah banyak yang masuk, ya. Ada bermasalah ini. Bisa cari, minta tolong. Karena minggu lalu video kita sudah terpotong selama 35 menit dan tidak ada isinya. Hal yang sama terjadi lagi malam hari ini. Sayang sekali, ya. Ya, oke, baik. Ya, terpotong sama, kembali lagi masalah yang sama terjadi lagi. Ya, oke. Kita lanjut saja dulu. Ya, mungkin. Nah, itu baru mulai. Oke, baik. Tidak apa-apa.
Ya, sedapatnya saja dulu. Ya, karena kita harus beradaptasi dengan IT, alat-alat teknologi ini. Ya, baik, kita harus sabar. Baik, kita baca lagi di Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12, ya ini adalah panggilan Allah kepada Abram yang kemudian namanya diubah menjadi Abraham. Ya, saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan beroleh berkat. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentu setelah terjadinya peristiwa Babel, ya, di mana manusia pada saat itu ingin mendirikan satu menara untuk sebetulnya tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua manusia supaya tidak berserak kemana-mana, dan itu akan menjadi sebuah tempat penyembahan berhala yang disebut dengan Babel, kekacauan di Babel. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, nah setelah itu kita lihat bahwa Tuhan tidak mengizinkan, ya, rencana manusia yang jahat seperti itu, dan lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka, ya. Dan sehingga pembangunan Menara Babel yang dipimpin oleh Nimrod itu tidak, akhirnya gagal, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi Tuhan mempercayakan kebenarannya kepada yang minoritas, bukan yang mayoritas. Karena dari dulu manusia itu selalu mayoritas di pihak yang melawan kehendak Allah. Ya, sekali lagi, dari dulu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu selalu berada di pihak mayoritas yang menentang kehendak Allah. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya kalau kita berada di posisi di mana kita adalah bagian dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Amin. Dan itu adalah merupakan ucapan syukur kita karena kita masuk di dalam kelompok orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebenarannya. Tetapi fakta di dalam Alkitab kita lihat dari dulu Tuhan selalu menempatkan atau mempercayakan kebenarannya di kelompok yang minoritas. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Abram dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah kejahatan yang sedemikian masif dilakukan oleh manusia pada saat itu, dan yang dipanggil oleh Allah adalah Abraham hanya sebagian kecil saja, sama seperti Nuh dan keluarganya yang terselamatkan dari air bah, ya, hanya sebagian kecil saja, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kita lihat disitulah Tuhan menyampaikan, membentangkan apa yang menjadi rencananya, bahwa Tuhan tidak menginginkan Abram itu tercemar di lingkungan yang mayoritas sekalipun. Ya, sehingga Tuhan meminta supaya Abram keluar dari rumah bapaknya, dari meninggalkan saudara-saudaranya, ya, dan Tuhan menyatakan bahwa dia punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana bagi Abraham dan keturunannya. Luar biasa ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan disitulah Tuhan menyampaikan janjinya atau covenantnya kepada Abram, ya, bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan akan memberkati dia, dan Tuhan akan membuat namanya masyhur atau terkenal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di situ luar biasa
semua apa yang dinyatakan oleh Allah secara jelas, terang benderang, dan langsung berhadapan-hadapan dengan manusia, dengan orang yang berkenan kepadanya pada saat itu. Yaitu dalam hal ini adalah Abram atau Abraham. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya mengajak kita lagi untuk melihat di dalam 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal 23 ini adalah berbicara tentang Daud. Ya, dan kita tahu Yesus sendiri dikatakan adalah anak Daud. Dan Tuhan juga menyatakan kehendaknya. Tuhan berjumpa ya dengan Daud dan menyatakan apa yang Tuhan kehendaki baginya. Dan kita lihat di ayatnya yang kedua, 1 Samuel pasal 23. Ya, saya baca saja dari ayat 1. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, bisa langsung bertanya kepada Tuhan kalau ada masalah. Luar biasa. Dan Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti dan 100% benar. Ya. Nah, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Ya, tanya terus kepada Tuhan, tidak kepada manusia, tidak kepada siapa-siapa dia bertanya. Karena dia Tuhan dengan mudah ditemui, dijumpai ya oleh Daud pada saat itu. Bertanya apa saja persoalan yang dihadapi, langsung tanya pada Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya. Luar biasa ya. Ayat 4, lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Luar biasa. Ketika dia berhadapan dengan musuh, Daud, dia tanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan langsung menjawab, dan akhirnya dia tahu bahwa dia pasti menang. Amin. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita lihat di sini semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama, ya, mereka mengadakan atau mereka mengalami perjumpaan dengan dengan Allah, ya, dengan Elohim secara langsung melalui firman yang disampaikan kepada mereka, ya. Jadi perjumpaan itu dialami oleh mereka melalui setiap firman yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami, mengerti dengan baik, ya, bagaimana Tuhan saat ini berfirman kepada kita, yang mana yang Tuhan sampaikan kepada kita secara langsung, untuk kita mengerti bahwa Tuhan sedang menunjukkan apa yang difirman-Nya langsung kepada kita. Dan tentu saja kita sudah lihat tadi hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan secara langsung kepada Adam, ya, kemudian kepada Nuh untuk membuat bahtera dan seterusnya, itu tidak bisa kita praktekkan saat ini, bukan? Karena firman itu tidak langsung ditujukan oleh Allah kepada kita, ya. Jadi kita tidak mungkin membuat bahtera saat ini dari kayu gofir supaya kita diselamatkan. Tidak perlu. Amin. Ya, kenapa? Karena keselamatan kita saat ini adalah dalam Yesus Kristus melalui iman yang sudah mati dan bangkit untuk menebus kita dari segala dosa kita dan menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak mungkin menyampaikan kepada manusia dalam berita yang kita sampaikan, kalau kamu mau selamat,
buatlah bahtera bagimu dari kayu gofir, maka engkau akan diselamatkan. Tidak mungkin itu yang kita sampaikan pada mereka. Karena apa? Karena Allah saat ini tidak menghendaki manusia diselamatkan karena pernyataan atau statement kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada Nuh dan juga kepada Abraham. Ya, karena apa? Karena konteksnya berbeda. Ya, jadi sama juga kepada Nuh, kepada Abraham tadi atau kepada Abram. Ya, Tuhan katakan apa? Keluarlah dari rumah saudaramu, dari rumah ayahmu, dari keluargamu. Keluar kamu dari situ, pindah kamu dari situ. Ya, tidak mungkin juga kita langsung menerapkan firman seperti itu di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kemudian kita keluar dari rumah orang tua kita, kemudian kita pindah, ya, kemudian kita tinggalkan orang tua kita tinggalkan saudara-saudara kita, lalu kita pergi ke suatu tujuan, ya, yang Tuhan katakan kepada kita. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita belajar dari situ bahwa apa? Tuhan itu menjumpai manusia, Tuhan itu menyampaikan kehendaknya kepada manusia yang berbeda, di masa yang berbeda, dalam konteks yang berbeda, dan tujuan yang berbeda, ya, sehingga kita penting mengetahui apa, ya, firman yang Tuhan nyatakan kepada kita saat ini, supaya kita jangan melakukan apa yang tidak Tuhan suruh bagi kita, ya. Nah, itu terjadi kepada bangsa Israel di bawah pimpinan daripada Raja Saul, ya. Apa yang Tuhan suruh tidak dilakukannya, ya. Tetapi apa yang dilarang oleh Tuhan itu yang dilakukannya. Nah, itu hal yang sangat merugikan di dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Ya, tidak mungkin ada perjumpaan dengan Tuhan kalau kita tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya mengajak kita melihat lagi di dalam kitab Perjanjian Baru. Kalau tadi kita lihat, ya, dalam kitab Perjanjian Lama, ya, nabi-nabi semuanya dapat berbicara secara langsung kepada Tuhan berhadapan-hadapan apabila Tuhan menghendaki menyampaikan sesuatu, ya, firman untuk mereka taati. Sekarang kita lihat di Matius pasal 16. Matius pasal 16. Kita lihat ke dalam kitab Perjanjian Baru di Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasal 16. Oke? Ya. Matius pasal 16 kita baca dari ayatnya yang ke-15 dan 16. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, ya, puji Tuhan. Matius 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Nah, ini langsung nih, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Yesus langsung bertanya kepada murid-muridnya. Tidak pakai perantara, ya. Tetapi pertanyaannya adalah, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus bertanya, dan Yesus ingin tahu juga bagaimana jawaban mereka, murid-murid itu, apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai, bagaimana mereka memahami Yesus, ya, tentang Yesus. Siapakah aku ini? Kata, ya, Yesus kepada mereka, ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa. Ini benar jawabannya, Bapak Ibu sekalian, benar sekali, ya. Nah, jadi ketika Yesus bertanya, siapa menurut kamu saya? Ya kan, kalau kita ditanya saat ini, dapatkah saudara-saudara, dapatkah Bapak Ibu sekalian menggambarkan siapa Yesus saat ini? Sehingga, ya, penggambaran, ya, atau kesaksian tentang Yesus Kristus yang Bapak Ibu Saudara sampaikan, itu benar-benar adalah kesaksian yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki saat ini Bapak Ibu Saudara sampaikan kepada menjadi berkat bagi orang lain, ya. Nah, kita lihat di situ ada keunikan, ada perbedaan.
Karena kenapa Petrus tidak mengatakan, engkaulah Yesus yang mati di kayu salib, yang menebus segala dosaku? Ada dikatakan begitu, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, kepada Yohanes, menurut kalian siapa saya? Bagaimana kalian menggambarkan tentang saya? Kata Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, bagaimana menggambarkannya? Yesus adalah Mesias, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Nah, itu simpel saja, saudara-saudara. Petrus tidak menyinggung tentang kematian, penebusan, salib Yesus, darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Dia tidak menyinggung hal itu, ya. Jadi apakah itu cukup untuk menjadi dasar pengenalan akan Yesus? Ya, pada saat itu, itulah yang dikatakan oleh Yesus di ayat 17, ya. Kata Yesus kepadanya apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus bilang good. Ya, that is right. Kata Yesus. Ya, apa yang pengenalan akan Yesus Kristus yang digambarkan oleh Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, benar. Begitu ya. Jadi kalau Petrus ingin menyampaikan kepada orang yang belum mengenal Allah siapa Yesus, apa yang disampaikan? Petrus tidak mengatakan pada waktu itu, percayalah bahwa Yesus telah mati menebus segala dosamu, Yesus sudah menguduskan engkau sekali untuk selama-lamanya, Yesus telah membenarkan engkau. Petrus tidak mengatakan begitu, tidak repot-repot mengatakan itu. Ya, jadi hanya mengatakan Yesus anak Allah, Yesus Mesias. Ya, Yesus anak Allah, Yesus Mesias, orang Raja orang Yahudi. Cukup Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tanya sekarang, bagaimana saudara memperkenalkan Yesus saat ini supaya orang lain mengalami perjumpaan? Ya, supaya orang yang belum percaya atau orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengalami perjumpaan kepada Yesus. Ada orang yang mengatakan apa? Buka hati, apalagi undang Yesus masuk ke dalam hati. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Apakah benar dengan memberitakan undang Yesus buka hati, maka orang itu akan mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus saat ini? Bapak Ibu Saudara, ini penting kita pahami. Supaya apa? Supaya baik pemberitaan kita maupun kesaksian kita, ya, maupun apa yang kita lakukan, dari awal tadi sudah saya sampaikan, kita tidak mau dalam mengiring Tuhan tidak menjadi sia-sia, ya. Tetapi apa yang kita lakukan harus benar-benar adalah seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya, apakah dapat saat ini orang mengenal Kristus? Apabila saudara ingin memperjumpakan seseorang atau sekelompok orang dengan Yesus Kristus, mengenal Tuhan yang sebenarnya, apa yang akan saudara bawa dalam berita saudara? Ya, apa yang akan Bapak Ibu Saudara sampaikan pada mereka? Ya, kita sudah belajar topik mengenal wajah Yesus Kristus saat ini. Amin. Kita ada 2 sesi. Dan videonya sudah dibuat itu dan bisa dilihat di channel YouTube Gerika Makedonia. 2 kali 2 sesi kita membahasnya, ya. Seperti apa wajah Yesus saat ini kalau kita ingin menggambarkan yang sesungguhnya, supaya orang-orang jangan salah kaprah, ya. Jangan menganggap wajah Yesus adalah yang ada di foto-foto itu, yang digambar-gambar itu, ya kan? Tidak. Wajah Yesus tidak bisa dikenali saat ini dan diperkenalkan saat ini secara physically. Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Karena Yesus sudah melewati tahap di mana dia di dalam kemanusiaannya sudah menyelesaikan semuanya, menanggung segala kelemahan, dosa, kesalahan, dan kuasa maut, dan segala persoalan kita di atas kayu salib. Yesus sudah mengatakan apa? Sudah selesai. Nah, pekerjaan yang sudah selesai itulah yang saat ini yang Allah mau kita nyatakan sebagai jalan kesaksian
bagi semua orang untuk mengenal siapa Yesus Kristus saat ini. Amin. Maka tidak heran kalau Paulus mengatakan di Efesus pasal 2 bahwa keselamatan itu kamu diselamatkan karena kasih karunia, ya, melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, begitu banyak di dunia ini agama-agama yang masih mengajarkan terus bahwa untuk keselamatan, beroleh hidup yang kekal masuk surga, tidak cukup hanya dengan percaya, tetapi juga harus dengan berbuat baik. Persoalannya adalah perbuatan baik sebanyak apa yang dibutuhkan supaya mencukupi, memadai bagi seseorang untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal masuk surga. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, ya, orang yang selalu merasa yakin bahwa dia bisa berbuat baik untuk memperoleh hidup yang kekal masuk surga, itu akan berakhir dengan sia-sia. Kenapa? Karena saat ini pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah adalah pekerjaan baik yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Sehingga dengan pekerjaan baik yang sudah selesai di atas kayu salib, itu menjadi kebaikan yang sempurna bagi kita karena kita percaya kepada pengorbanannya, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Amin. Jadi kebaikan itulah yang Allah perhitungkan, bukan kebaikan kita. Karena di dalam Roma pasal 3 Paulus sudah mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, tidak ada yang berbuat baik seorang pun. Tidak ada orang yang mencari Allah, tidak. Ya, semuanya sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tetapi oleh kasih karunia kita sekarang telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Jadi Allah mau supaya kita memperkenalkan kepada semua orang kebenaran Allah yang cuma-cuma. Bukan kebenaran Allah yang karena usaha kita, ya, karena kesetiaan kita. Di mana, Bapak Ibu sekalian, di mana sampai di mana kesetiaan kita? Jadi kita bukan memperkenalkan kepada orang lain kesetiaan kita, kesetiaan Kristuslah yang perlu kita perkenalkan agar orang lain berjumpa dengan siapa yang disebut dengan Yesus yang sebenarnya. Amin. Selagi saudara dan saya selalu memperkenalkan tentang kebaikan Tuhan karena usaha, karena perjuangan, karena kesetiaan manusia, ya, karena prestasi-prestasi manusia tidak akan pernah bisa menggambarkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Siapa Yesus yang sebenarnya tidak akan pernah bisa. Bapak Ibu Saudara, dari mana kita tahu? Kita tahu karena apa? Semua orang yang selalu berpikir bahwa untuk keselamatan masuk surga dengan usaha dan berbuat baik tidak akan pernah berani mengakui suatu ukuran kepastian keselamatan baginya sekali untuk selama-lamanya. Dia akan selalu ragu besok. Kalau hari ini dia yakin, besok dia akan ragu. Kalau besok dia yakin, besoknya dia akan ragu. Karena apa? Karena itu selalu dihantui dengan kesalahan, rasa berdosa. Ya, dihantui dengan rasa berdosa oleh manusia itu. Padahal Alkitab mengatakan bahwa kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Ya, bahwa kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi karena itu pada malam hari ini, ya, saya mengakhiri pemaparan saya di bagian awal, ya, yaitu bagian yang pertama tentang perjumpaan dengan Yesus. Jadi kita harus memahami dengan baik bahwa Tuhan memiliki cara yang berbeda-beda ketika Dia menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Kita harus melihat bahwa firman Tuhan itu disampaikan kepada orang yang berbeda, di masa yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, dan bahkan tujuan juga yang berbeda. Sehingga kalau kita tidak memahami perbedaan-perbedaan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab, maka sangat mungkin kita ini adalah orang-orang yang mengikut Tuhan dengan cara berpikir campur aduk.
yang bukan bagian kita pun akan kita ambil juga menjadi bagian kita. Dan itu artinya kita tidak jujur. Karena apa? Karena kita harus menempatkan semua kehendak Allah seperti yang Allah kehendaki, sebagaimana kehendaknya itu harus dilakukan oleh orang yang dia minta untuk mempercayai dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa sekali lagi Allah selalu meminta respon dari manusia, ya. Allah selalu meminta respon daripada manusia, ya, terhadap firman-Nya, yaitu melalui iman. Amin. Sekali lagi, Allah selalu meminta respon daripada manusia untuk berkenan kepadanya adalah melalui iman. Tapi tidak cukup hanya kita berpikir, oh iya, saya mengimani ini, saya mengimani firman ini, saya mengimani ayat ini adalah untuk saya, yang ini adalah untuk saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan meminta kepada manusia merespon dengan iman yang benar kepada firman yang Tuhan sampaikan kepada orang tersebut, ya. Nah, contoh Bapak Ibu sekalian, ya, contoh. Ketika Allah meminta kepada Nuh, ya, untuk percaya kepada firman-Nya, ya, percaya kepada firman Allah. Apakah Nuh harus melakukan sesuatu? Apakah Allah meminta kepada Nuh untuk berbuat? Ya. Apa yang Allah katakan? Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera. Beginilah kau lakukan, beginilah kau buat, beginilah kau lakukan, beginilah kau buat. Dan itu adalah merupakan respon, dan itu adalah merupakan bukti, ya, bahwa dia percaya pada apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Yang kedua, ketika orang Israel hidup di bawah hukum Taurat, ya, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Merespon apa yang diminta oleh hukum Taurat. Apa yang diminta oleh hukum Taurat? Mempersembahkan korban bakaran. Amin. Mempersembahkan persembahan korban binatang, darah hewan, darah domba, darah sapi, dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena itulah respon yang Tuhan kehendaki dari mereka, yaitu orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Mereka harus percaya kepada Tuhan dan juga harus melakukan sunat, harus memelihara sunat juga. Ya, mereka juga harus merespon kehendak Allah dengan memelihara hari Sabat, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya, apakah semua firman Tuhan itu disampaikan kepada semua orang yang sama? Tidak. Ya, kenapa? Karena saat ini kita tidak merespon kehendak Allah dengan sikap bahwa kita harus mempersembahkan korban bakaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak harus melakukan hukum sunat. Kenapa? Karena Paulus katakan di Roma pasalnya yang ke-14, saya ajak kita melihat bagian Roma pasal 14 sebagai penutup, ya. Roma pasalnya yang ke-14. Roma pasal 6 maksud saya, mohon maaf. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14, ya. Jadi ketika Tuhan berfirman, kita harus memahami apa yang dikatakannya kepada siapa dan untuk tujuan apa. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14, ya. Oke. Bisa kita lihat dari ayatnya yang ke-12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Ketika jemaat Roma, ketika orang-orang kudusnya Tuhan ingin merespon semua, ya, kehendak Allah
yang sudah diuraikan secara detail untuk menjalani kekudusan hidup mereka. Ya, bagaimana mereka melihat dan atau apa yang menjadi dasar motivasi mereka untuk hidup di dalam kekudusan ini? Apakah hukum Taurat? Bapak Ibu sekalian, apakah karena mereka berpikir bahwa mereka ingin menuruti hukum Taurat, maka mereka akan bisa hidup di dalam kekudusan seperti yang Allah minta di sini? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita lihat di ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Apa sebabnya kita tidak dikuasai lagi oleh dosa saat ini? Apa karena kamu setia? Karena kamu berbuat baik? Karena kamu adalah orang yang sudah berhasil di dalam melakukan kehendak Tuhan? Tidak. Karena dikatakan di situ, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahwa semua orang yang saat ini memberikan dirinya hidup di bawah kasih karunia Allah, dikatakan bahwa mereka tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, dan dosa tidak berkuasa lagi atas hidup mereka, atas hidup saudara dan saya. Kenapa demikian? Karena kasih karunia Tuhan telah membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala dosa, dari segala pelanggaran, dari segala kesalahan, dari kuasa maut, dari kuasa iblis, dari kuasa setan. Dan kita sekarang hidup merdeka untuk mengekspresikan sukacita kita melayani Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita kepastian keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Dan bahkan Tuhan menyediakan upah yang besar bagi setiap orang yang hidup di dalam kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita semua. Ya, ini adalah bagian yang pertama dan kita akan lanjut bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus yang Allah kehendaki saat ini, yang merupakan jalan hidup kita di bawah kasih karunia Allah dan bukan di bawah kuasa hukum Taurat. Terpujilah Bapa kita di dalam surga. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepadanya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa, malam hari ini mata rohani kami kembali dicelikan bahwa kami perlu memahami bagian-bagian dimensi-dimensi daripada penyataan Allah di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa melihat di dalam sejarah kehidupan manusia seperti apa Engkau menghendaki respons daripada manusia terhadap kebenaran firman-Mu sebagai jalan perjumpaan atau pengenalan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami memiliki firman Tuhan yang lengkap. Kami memiliki Alkitab yang sempurna, yang tiada salah satupun. Dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah kebenaran Allah yang sempurna. Dan kami bersyukur karena di dalam Yesus kami telah dibenarkan dan telah dikuduskan oleh darah Kristus, sehingga kami tahu kapan saja kami meninggalkan dunia ini, kami sudah diberikan kepastian jaminan yang kekal selama-lamanya. Kami adalah milik Tuhan dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sempurna, kasih karunia Tuhan yang sudah sampai pada kami, dan itu merupakan sumber sukacita kami dikala kami menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan ini, karena kami tahu yang terbaik dari Tuhan telah kami miliki, dan tidak akan kami tukar dengan apapun yang ada di dunia ini yang sementara ini. Kami bersukacita karena kami memiliki berkat yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami untuk selama-lamanya. Diberkatilah semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, yang sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, yang mempercayai segala firman kebenaran Tuhan. Diberkatilah semuanya, baik pribadi maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya, baik yang ada di live streaming Facebook maupun yang ada di YouTube maupun yang ada di ruangan di Zoom meeting pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.